Selamat siang, perkenalkan nama saya Ella Betandrio dengan NIM belakang 180. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang algoritma quicksort dengan pemilihan pivot pertama secara acak. Lalu saya akan melakukan beberapa percobaan untuk melakukan analisis pivot indeks mana yang paling optimal. Pertama-tama kita lihat dari baris pertama ini. Saya menggunakan dua macam import, yaitu baris pertama mengimport library random yang digunakan untuk memilih pivot secara acak. Lalu baris kedua itu mengimport copy yang digunakan untuk menyalin array sehingga data asli tidak berubah saat dilakukan percobaan berulang. Lalu kita masuk ke fungsi partisi sebelum kita memasuki fungsi quicksort nantinya. Fungsi partisi ini digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian berdasarkan pivot. Ada 4 buah parameter, yaitu parameter R itu adalah array, lalu ada parameter kiri dan kanan, itu adalah batas indeks. Dengan kiri adalah indeks awal dan kanan adalah indeks akhir. Lalu ada parameter counter yang nantinya digunakan untuk menghitung jumlah perbandingan. Nah, di dalam fungsi partisi ini, variabel pivot itu diambil dari elemen paling kanan. Hal ini karena sebelumnya pivot acak sudah dipindahkan ke posisi kanan. Kenapa seperti itu? Dikarenakan jika kita lihat di fungsi quicksort random, si pivot ini, indeks pivot ini kan diambil dari fungsi random ranit. Nah, nanti elemen pivot ini nantinya akan selalu dipindahkan ke posisi paling kanan. Nah, karena itu makanya kita mengambil pivot itu adalah elemen paling kanan. Lalu, variabel i di sini itu digunakan untuk menandai batas elemen yang lebih kecil dari pivot. Awalnya itu diset ke kiri dikurang 1. Setelah itu, kita masuk ke perulangan atau looping. Perulangan ini itu digunakan untuk memeriksa setiap elemen dari kiri sampai sebelum pivot. Lalu, dari masing-masing perulangan, itu tiap perbandingan antara elemen dan pivot itu akan dihitung menggunakan counter. Jadi, setiap perulangan itu akan menambah nilai counter bertambah 1. Lalu setelah itu akan ada pengecekan if array dengan indeks J lebih kecil dari pivot. Itu artinya, jika elemen saat ini lebih kecil dari pivot, maka elemen tersebut harus dipindahkan ke bagian kiri. Jika kondisi if terpenuhi, maka indeks I itu akan digeser ke kanan untuk memberi tempat bagi elemen kecil. Kemudian akan dilakukan penukaran antara elemen kecil dengan elemen di posisi I, sehingga elemen kecil itu akan terkumpul di bagian kiri. Lalu setelah kondisi perulangan itu selesai, maka pivot akan dipindahkan ke posisi yang tepat, yaitu setelah elemen-elemen kecil. Maka pivot yang tadinya adalah elemen dengan indeks paling kanan itu kan pivot, dia akan dipindahkan ke lokasi dia yang tepat, yaitu setelah elemen-elemen kecil tadi. Makanya I ditambah 1. Nah, setelah itu fungsi partisi akan mengembalikan I tambah 1 atau posisi pivotnya sudah benar. Posisi ini nantinya akan digunakan untuk membagi array menjadi dua bagian. Lalu setelah itu kita masuk ke fungsi quicksort random. Di dalam quicksort random ini kita dapat lihat parameter baru yaitu is first sama dengan true. Parameter is first ini digunakan untuk memastikan pivot acak akan hanya dipilih di awal. Lalu kita masuk di pengecekan pertama-tama if kiri lebih kecil dari kanan. Jadi maksudnya jika jumlah elemen lebih dari 1, maka proses sorting itu akan dilanjutkan. Namun jika tidak, proses itu akan berhenti. Nah, lalu setelah itu akan dilakukan pengecekan if is first. Kondisi ini itu akan memastikan pivot hanya dipilih secara acak pada pemanggilan pertama. Jika is first itu terpenuhi atau is first bernilai true, maka variabel pivot index ini akan memilih indeks pivot secara acak dari rentang indeks kiri hingga kanan. Lalu ada perintah akan menampilkan
pivot yang dipilih untuk keperluan analisis kita nantinya. Lalu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa elemen pivot itu nantinya akan dipindahkan ke elemen paling kanan agar bisa diproses oleh fungsi partisi. Lalu, jika kita tidak memenuhi kondisi is first, atau jika kondisi is first sudah selesai, maka kita akan masuk ke variabel titik bagi. Titik bagi di sini itu memanggil fungsi partisi untuk membagi array, dan nantinya akan menyimpan posisi pivot. Setelah itu, kita akan rekursi atau memanggil fungsi quicksort random kembali. Nah, fungsi itu nantinya dipanggil kembali untuk mengurutkan bagian kiri dari pivot. Makanya indeksnya itu adalah kiri sampai titik bagi kurang 1. Sedangkan quicksort random itu akan dipanggil kembali untuk menangani sisi bagian kanan dari pivot. Jadi itu maksudnya quicksort random itu akan dipanggil kembali untuk mengurutkan bagian kanan dari pivot. Makanya itu kita lihat indeks awalnya itu adalah titik bagi plus 1 sampai kanan. Nah, kenapa ini di set false? Karena ini kan bukan pemanggilan pertama lagi ya, makanya kita set false agar nanti tidak memasuki kondisi if is first. Lalu setelah itu saya akan menjelaskan tentang percobaan yang telah dilakukan. Dalam percobaan ini, data awal yang saya coba itu adalah data yang tidak terurut, yaitu 34, 7, 23, 32, 5, 62, dan 18. Di sini ada perintah untuk menampilkan data sebelum proses sorting dimulai. Lalu kita masuk ke percobaannya. For i in range 7. Jadi perulangan ini digunakan untuk melakukan 7 kali percobaan agar dapat melihat pengaruh pemilihan pivot secara acak. Nah, lalu di dalam setiap perulangan itu kita akan menggunakan salinan data agar tidak terpengaruhi hasil percobaan sebelumnya. Makanya itu saya menggunakan fungsi copy. Lalu di tiap percobaan itu counter akan diinisialisasi untuk menghitung jumlah perbandingan. Lalu kita akan ngeprint nomor percobaannya itu agar kita tahu percobaan mana. Lalu kita akan memanggil fungsi quicksort untuk mengurutkan data dari indeks awal hingga akhir. Setelah kita memanggil quicksort ini, kita juga akan mengeprint hasil dari array yang sudah disorting menggunakan fungsi quicksort random. Lalu kita juga akan mengeprint counter atau jumlah perbandingan yang nantinya akan digunakan untuk tolak ukur efisiensi algoritma. Lalu ada print di sini itu untuk memberi jarak antar hasil percobaan agar outputnya lebih rapi. Kita bisa lihat hasil percobaannya di sini. Itu ada 7 percobaan dengan data awal yang belum terurut. Pada percobaan pertama, indeks pivot pertama yang terpilih itu adalah indeks kedua dengan nilai 23. Itu hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 11. Dan pada percobaan kedua, indeks pivot pertama yang terpilih itu adalah indeks 6 dengan nilai 18. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 12. Lalu pada percobaan ketiga, indeks pivot pertama yang terpilih itu adalah indeks 0 dengan nilai 34. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 14. Lalu ada percobaan keempat, itu adalah indeks pivot yang terpilih, ada indeks 1 dengan nilai 7. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 18. Ada percobaan kelima, itu adalah indeks pivot pertama yang terpilih adalah indeks 4 dengan nilai 5. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 21. Lalu ada percobaan keenam, indeks pivot pertama yang terpilih itu adalah indeks 3 dengan nilai 32. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 15. Lalu ada percobaan terakhir, ada percobaan 7. Indeks pivot pertama yang dipilih itu adalah 5 dengan nilai 62. Hasilnya data terurut dengan jumlah perbandingan 21. Dari percobaan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil percobaan, performa algoritma quicksort sangat dipengaruhi oleh pemilihan pivot pertama. Karena pivot menentukan hasil pembagian atau partisi array. Pada algoritma quicksort, setiap pivot dipilih, proses partisi akan membagi array menjadi 2 bagian, yaitu
elemen yang lebih kecil dari pivot di sebelah kiri, dan elemen yang lebih besar di sebelah kanan. Jika pivotnya dipilih menghasilkan pembagian seimbang, atau jumlah elemen kiri dan kanan relatif sama, maka kedalaman rekursi menjadi lebih kecil, dan jumlah perbandingan dilakukan juga lebih sedikit. Hal ini terlihat pada percobaan dengan pivot bernilai 23 dengan indeks 2 yang menghasilkan jumlah perbandingan paling sedikit, yaitu 11. Nilai 23 berada di sekitar median data, sehingga menghasilkan pembagian array yang hampir seimbang. Sebaliknya, jika pivot yang dipilih berada pada nilai ekstrim, yaitu terkecil atau terbesar, maka hasil partisi menjadi tidak seimbang, di mana satu sisi memiliki sangat sedikit elemen, dan sisi lainnya memiliki banyak elemen. Hal ini menyebabkan proses rekursi menjadi lebih dalam, dan jumlah perbandingan meningkat. Contohnya terlihat pada pivot 5, yaitu nilai minimum, dan 62 itu nilai maksimum, yang menghasilkan jumlah perbandingan tertinggi, yaitu 21. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa semakin seimbang hasil partisi yang dihasilkan oleh pivot, maka semakin efisien proses quicksort. Penggunaan random pivot itu bertujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kasus terburuk secara terus-menerus, sehingga secara rata-rata performa quicksort mendekati kompleksitas O n log n. Meskipun dalam kondisi terburuk, masih mendapat mencapai O n pangkat 2.